Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Ananda Lestari. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi pohon binar dan istilah-istilah dalam pohon binar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam definisi pohon atau bisa kita sebut juga tree. Pohon atau tree termasuk struktur nonlinear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Nah, di sini ada contoh pohonnya nih. Di sini ada root, akar, dan di sini juga ada hike. Hike itu bisa disebut juga sebagai banyaknya level. Di sini hike-nya ada 3 karena di sini level 1, level 2, level 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam istilah-istilah dalam pohon binar. Nah, di sini ada predecessor. Predecessor itu node yang berada di atas node tertentu. Oke, di sini ada contohnya. Contohnya itu B merupakan predecessor dari E dan F. Jadi node B ini di atasnya node E dan F. Di sini juga ada nih. D ini merupakan predecessor dari G dan H. D ini node D di atas node G dan H. Ngerti ya? Oke, terus yang kedua ada successor. Successor ini kebalikannya dari predecessor tadi. Kalau predecessor kan di atas. Kalau successor ini di bawah. Node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya, E dan F merupakan successor dari B. Iya kan? Ini kebalikannya aja. Jadi, E dan F ini di bawahnya B. Begitu juga yang ini, G dan H ini di bawahnya D. Ngerti ya? Oke, istilah ketiga ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi di sini nih contohnya A dan B merupakan ancestor dari F. Jadi node A dan B ini sejalur nih sama node F. Dan sebelum node F juga, node A dan B sebelum node F. Gitu ya, ngerti ya? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke istilah yang kelima, yaitu parent. Parent merupakan predecessor satu level di atas satu node. Nah, jadi contohnya itu B merupakan parent dari F. Kalau saya sendiri ngambil kesimpulannya di sini, parent itu sebagai orang tua ya. Jadi B ini merupakan orang tua dari F. B di atas F, node B di atas F, ngerti ya? Terus di sini ada child. Child juga sama kayak parent, tapi ini kebalikannya. Di sini di bawah ya, di bawah satu level. Child merupakan suksesor satu level di bawah satu node. Contohnya, F merupakan child dari B. Nah, kalau yang parent tadi kan saya anggap itu orang tua ya. Kalau di child ini saya anggap child ini anak. F merupakan anak dari B. Node F merupakan anak dari node B. Ngerti ya? Sekarang kita masuk ke sibling. Sibling merupakan node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Tadi saya anggap ini kan parent orang tua nih, berarti node sibling ini node yang memiliki orang tua yang sama dengan satu node. Contohnya, E dan F merupakan sibling. Iya, E dan F merupakan sibling. Parentnya ini B nih, parentnya B ya. Nih parentnya B. Dan di sini G dan H juga sibling nih. G dan H sibling. Parentnya si D. Nah, ngerti ya? Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Danasri dari kelas 17 2D 11 Universitas PSI Jatiwaringin. Nah, di sini saya akan membahas kelanjutan dari istilah-istilah yang ada dalam pohon biner. Nah, di sini pohon binernya itu. Nah, istilah
Selanjutnya ada subtree. Subtree adalah bagian dari pohon yang merupakan suatu node beserta descendant atau turunan. Subtree B berarti ada E dan F. Subtree D, G, dan H. Nah, selanjutnya ada size. Size itu adalah banyaknya node dalam suatu pohon, yang berarti size di dalam pohon ini adalah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Nah, selanjutnya ada height. Height itu adalah banyaknya level dalam suatu tree atau pohon. Nah, di sini ada level 1, level 2, level 3. Nah, berarti height-nya itu ada 3. Nah, selanjutnya itu ada root. Root itu atau disebut juga akar adalah node khusus yang tidak memiliki suatu node khusus yang tidak memiliki predecessor atau pendahulu. Nah, di sini kita bisa lihat A tidak memiliki pendahulu. Jadi rootnya adalah A. Nah, ada juga leaf atau daun. Leaf adalah node yang tidak memiliki daun. Berarti di sini yang tidak memiliki daun ada E, F, C, G, H. Nah, selanjutnya istilah yang terakhir itu dalam pohon biner adalah degree atau derajat. Degree atau derajat ini adalah banyaknya child atau anak yang dimiliki suatu node. Berarti di sini node A memiliki anak B, C, D. Berarti node A memiliki 3 derajat. Dan ini node D memiliki 2 anak E dan F. Node B berarti adalah 2 derajat. Dan node D memiliki 2 anak yaitu G dan H. Berarti node D ini 2 derajat. Nah, selanjutnya itu ada istilah dasar dalam pohon biner. Istilah dasar. Nah, istilah dasar dari pohon biner ini kita jadi tahu bahwa pohon biner ini adalah bentuk grafik yang saling terhubung, dan dapat dikatakan bahwa pohon tree adalah kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut root. Nah, pohon biner ini saling terhubung dengan adanya path atau jalur. Nah, elemen sisa dalam sebuah pohon biner adalah simpul, dan yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tak berhubungan itu disebut subpohon atau subtree ataupun cabang. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon atau tree. Sebuah simpul tunggal yang akan digunakan sebagai akar yaitu N. Lalu, subpohonnya adalah N1, N2, dan Nk. Dan ini adalah pohon baru yang terbentuk dari simpul N sebagai akarnya dan simpul N1, N2, Nk sebagai subpohonnya. Lanjut ke sifat utama pohon berakar. Sifat yang pertama ialah jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyak ruas atau edge adalah N1. Yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih dari sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Yang ketiga, mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Terakhir, setiap simpul yang mempunyai tingkat atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara, brother, atau sibling. Ini ada sifat utama pohon biner dan isinya adalah P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Nah, di sini itu ada tingkatan level ya. Nah, dari tingkatan level pohon itu adalah 4. Nah, level 1 itu yaitu simpulnya adalah P, level 2 simpulnya adalah Q dan T, level 3 adalah simpulnya R, S, dan U, dan level 4 simpulnya adalah V dan W. Nah, yang ini ketinggian atau kedalaman. Ketinggian atau kedalaman sama dengan jumlah levelnya. Nah, ketinggian atau kedalaman tingginya dari sini, kedalamannya dari sini. Oke, yang weight atau berat atau
bobot atau jumlah daun. Nah, jumlah daunnya itu ada 4. Jumlah daunnya itu adalah R, S, V, dan W. Nah, itu adalah daunnya. Nah, gambar pohon di atas dapat dibentuk dua buah hutan atau forest bila di simpul P dihilangkan, yaitu hutan pertama itu adalah Q, R, dan S. Hutan kedua adalah T, U, V, dan W. Nah, yang G itu banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai level 4 bila simpul pada pohon dianggap penuh adalah, nah, rumusnya adalah 2N min 1. 2N, N-nya itu berapa? N itu adalah 4 lah, karena levelnya level 4, minnya min 1. Nah, terus 2 pangkat 4 sama dengan 16, di min 1 sama dengan 15. Berarti ada 15 simpul yang ada kalau kita isi penuh atau maksimum. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif Al-Ghifari. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang telah teman saya sampaikan, yaitu sekarang banyaknya simpul maksimum untuk setiap level. Nah, berikut terdapat pohon biner dengan simpul P, Q, R, S, T, U, V, W. Abaikan dulu yang diarsir ini, simpul yang diarsir ini diabaikan dulu. Nah, pada level 1 ini bernilai 1 karena ini merupakan akar atau root. Nah, berikutnya kita lihat pada level 2. Di sini ada rumusnya, yaitu 2 pangkat N-1, yaitu level min 1. Nah, di sini karena di sini level 2, maka kita masukin rumusnya. 2 pangkat 2 min 1. 2 min 1 sama dengan 1, yaitu hasilnya 2. Nah, maka simpul maksimum pada level 2 ini berjumlah 2, 1, 2. Nah, ini sudah maksimum. Lalu lanjut ke level 3-nya. Nah, karena level 3 mengulangi rumus yang tadi, yang 2 pangkat N min 1, maka tinggal masukkan saja 2 pangkat, karena di sini level 3 jadi 2 pangkat 3 min 1. Nah, jadi 2 pangkat 2 tuh sama dengan 4. Nah, karena awalnya 3, jadi ada penambahan 1 simpul. Nah, di sini jadi 4. Nah, jadi sudah masuk ke jumlah maksimumnya. Nah, berikutnya ke level 4. Nah, dengan rumus yang sama tadi, tinggal masukkan saja 2 pangkat 4, karena ini level 4 ya, min 1. Nah, 2 pangkat 4 min 1, 4 min 1, 3. 2 pangkat 3 jadinya 8. Nah, karena di sini sudah ada 2, maka ada tambahan untuk ke 8, yaitu 6 simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total pada level 4 berjumlah 8 simpul. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Nah, bentuk pohon berakar ini yang lebih mudah dikelola dalam komputer, atau disebut ini pohon biner. Nah, atau lebih kenal sebagai pohon umum atau general tree. General tree ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 subpohon yang saling terpisah, kanan dan kiri, sub kiri dan sub kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Nandika. Di sini saya akan meneruskan apa yang teman saya telah jelaskan. Berikut merupakan karakteristik pohon biner full dan pohon biner lengkap. Karakteristik pohon biner: susunan dari simpul yang masing-masing bisa kosong atau terdiri dari akar dan 2 pohon biner yang terpisah dan disebut substri kiri dan substri kanan. Yaitu contohnya adalah di sini ada substri yang menunjukkan pohon biner yang kanannya kosong, dia jadi hanya ke kiri saja. Dan begitu pula untuk sebelahnya, dia pohon biner dengan substri kiri kosong dan hanya dia menunjukkan ke substri kanan, ke A dan B. Untuk sekarang penjelasan tentang pohon biner penuh. Bila semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan semua substri harus memiliki panjang ruas yang sama,
Contohnya dari P, dia cuma punya Q dan R, berarti anaknya adalah harus punya 2 juga. Si Q punya 2 yaitu S dan T, dan si R juga punya 2 yaitu U dan V. Itu semua dinamakan pohon biner penuh. Pohon biner penuh semua tempatnya terisi kecuali daun yaitu S, T, U, dan V. Nah, yang sekarang adalah pohon biner lengkap. Bila semua simpul kecuali daun memiliki 0 atau 2 anak, yaitu Q dan R, substrate dalam heap dapat mempunyai panjang ruas yang berbeda. Contoh di sini mempunyai 2 anak, yaitu Q dan R. Q-nya punya 2, yaitu S dan T, tapi R-nya kosong. Nah, kalau kosong begini akan dinamakan pohon biner lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Branto. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu deklarasi pohon biner yang menggunakan CPP dan ilustrasi pohon biner, yang saya akan menjelaskan tentang penjelasan berikut ini. Di sini saya menjelaskan tentang deklarasi pohon biner. Dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menuju ke cabang kiri dan kanan, dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut. Di sini ada deklarasi struct, tipe div, dan struct tree. Jangan lupa buka kurungnya agar data kalian ada integer data. Jangan lupa titik koma agar data kalian tetap tersimpan. Tree left dan tree right ini digunakan untuk cabang kiri dan kanan. Jangan lupa tutup kurung agar semua data yang kalian ketik akan tersimpan. Di bawahnya ada deklarasi variabel. Terus di bawahnya ada tree bintang pohon. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi pohon biner. Ini saya bagi contohnya. Di sini ada root. Root ini ada bagiannya, yaitu bagian kiri dan kanan. Dan kita akan mencoba membaginya lagi dengan ada 2, yaitu left kiri mempunyai kiri-kiri dan kanan-kiri, dan sedangkan kanan mempunyai cabang yaitu kiri kanan dan kanan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kita akan membahas mengenai pohon biner atau binary tree. Tree di dalam pohon biner atau binary tree dapat dibuat menggunakan linked list secara rekursif. Linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Double linked list berarti memiliki 2 pointer dan 2 arah dan saling terhubung satu sama lain. Non-circular berarti previous dan next-nya itu menunjukkan pada 0. Dan di dalam binary tree atau pohon biner, data yang diinput pertama kali akan otomatis menjadi akar atau node root. Dan penginputan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu akan otomatis menjadi anak dari root ini, atau bisa disebut sebagai child. Yang dimana bila nilai dari penginputan kedua sampai ketiga dan selanjutnya itu lebih kecil, maka akan menempati node sebelah kiri dari node root. Dan bila mana lebih besar nilainya, maka akan menempati node sebelah kanan dari node root. Oke, sekarang kita coba buat binary tree atau pohon biner dengan cara menentukan angka. Kita tentuin angka random, misalnya 7, 1, 12, 10, 3, 2, 9, 11, 13. Nah, yang tadi saya bilang, data yang diinput pertama kali atau yang paling depan di sini nih 7, maka akan otomatis menjadi akar atau rootnya. Sekarang kita buat rootnya 7, oke. Nah, selanjutnya 1 lebih kecil dari 7, maka kita letakkan di sebelah kiri dari 7. Selanjutnya ada 12. 12 lebih besar dari 7, kita taruh di kanan. Lalu ada 10. 10 ini lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 12, maka kita letakkan di sebelah kiri 12. Selanjutnya ada 3. 3 ini lebih kecil dari 7 dan lebih besar dari 1. Kita taruh 3 ini di sebelah sini. Selanjutnya ada 2. 2 ini lebih kecil dari 7 dan lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Kita taruh di sebelah kirinya 2. Selanjutnya 9. 9 ini lebih besar dari 7, lebih kecil dari 12, dan lebih kecil dari 10.
Kita taruh 9 ini di sebelah kirinya 10. 11 ini lebih besar dari 7, lebih kecil dari 12, dan lebih besar dari 10. Kita taruh di kanannya, di samping 9. 13 lebih besar dari 7 dan lebih besar dari 12. Maka kita taruh di kanannya 12. Maka akan seperti ini. Kita sambungin dulu. Oke, seperti ini. Maka pohon biner atau binary tree dari angka 7, 1, 12, 10, 3, 2, 9, 11, dan 13 akan terbentuk seperti ini. Baik, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kunjungan pada pohon biner. Terdapat 3 kunjungan, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Yang dimana kunjungan ini memiliki urutan masing-masing, yaitu pre-order urutannya adalah dari akar, lalu kunjungan ke cabang kiri, cabang kanan. In-order dimulai dari cabang kiri ke akar, lalu kanan. Post order dimulai dari cabang kiri, kanan, lalu akar. Sebelum melakukan ketiga kunjungan ini, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa kunjungan cabang kiri harus dilakukan terlebih dahulu baru ke cabang kanan, atau bisa disebut dengan left to right oriented atau LRO. Sekarang kita aplikasikan kunjungan pre-order. Dimulai dari akar, kiri, lalu kanan. Dari akar kita habiskan kunjungan ke kiri. Kiri habis, kita habiskan bagian kanannya. Setelah bagian kiri dari akar A ini sudah habis, kita lakukan kunjungan ke kanan, yaitu E. Maka hasilnya adalah A, B, C, D, E. Selanjutnya kita lakukan kunjungan in order. Kunjungan in order dimulai dari kiri ke akar. Akar dari C ini adalah B, lalu lakukan kunjungan ke kanan. Setelah bagian kiri ini sudah habis, kita lakukan kunjungan ke akarnya. Setelah dari akar A, kita lakukan kunjungan ke kanan, E. Maka hasilnya adalah C, B, D, A, dan E. Selanjutnya kita lakukan kunjungan post order. Post order dimulai dari kiri, C, lalu ke kanan, lalu ke akar. Setelah dari kiri, kita lakukan kunjungan ke kanan. Di kanan ada E. Setelah dari E, kita lakukan kunjungan ke akar. Maka hasilnya adalah C, D, B, E, dan A. Selanjutnya kita ke contoh program. Di sini ada header, ada pendeklarasian struct node yang memiliki 3 field, yaitu yang pertama ada variabel bertipe data integer digunakan untuk menyimpan data di sini. Lalu ada node kiri, node kanan untuk menunjuk node anak child sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Lalu ada fungsi tambah yang mana isinya ada if root sama dengan 0 bernilai benar, maka fungsi di dalamnya akan berjalan, dan jika bernilai salah, fungsi else if di sini akan berjalan, yang dimana bila data baru lebih kecil dari root, maka tambah datanya di kiri dari root. Bila lebih besar, maka di node sebelah kanan dari node root, dan bila nilai sama, maka akan muncul string data sudah ada. Di dalam program ini dideklarasikan beberapa prototype. Yang pertama ada fungsi tambah. Di sini ada node root integer data baru, maksudnya adalah fungsi ini digunakan untuk melakukan penambahan node yang berisi data atau nilai pada tree. Yang datanya itu ada pada node di sini, lalu disimpan ke dalam data bertipe integer. Lalu ada pre-order yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memiliki urutannya masing-masing. Pre-order urutannya adalah dari akar kiri kanan, untuk in order kiri akar kanan, untuk post order kiri kanan akar. Lalu di sini ada fungsi utama. Di sini sudah dideklarasikan variabel, yaitu integer field dan data yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data. Lalu ada node pohon sebagai pemroses nantinya. Pohon sama dan 0 ini buat inisialisasi. Lalu ada perulangan do while di sini, do while. Jalan perulangan do while jika yang kita input itu tidak bernilai 5 untuk exit. Selanjutnya di sini ada sistem CLS, ini bisa diganti ya. Jadi CLRS CR sama aja sih. Di sini ada output sampai sini. Bagaimana program ini berjalan? Misalkan kita input data di pilihan ini 1, disimpan ke pil, maka case 1 ini akan berjalan fungsinya untuk menampilkan data baru, dan nanti kita disuruh input. Apa yang kita input nanti akan di-save ke variable data. Lalu di sini ada fungsi pemanggilan tambah ada di sini. Lalu bila kita memilih 2, maka fungsi case 2 ini akan berjalan, yang dimana akan menampilkan output pre-order. Di sini ada fungsi if pohon tidak sama dengan 0, maka panggil pre-order. Pre-order ada di atas di sini, fungsinya akan berjalan. Lalu jika tidak, akan tercetak string masih kosong, atau kita belum menginput data apa-apa gitu. Jika kita mengisi 4, maka fungsional case 4 ini akan berjalan, yang akan menampilkan output post order. Bagaimana program ini berjalan? Pertama, misalkan kita memilih pilihan 1, lalu kita masukkan data, lalu akan memanggil fungsi tambah di sini. Nah, saat pertama kali fungsi dipanggil, akan dijalankan operasi kondisi if root di sini. Jika bernilai benar, maka
akan dibuat pembuatan node baru. Lalu akan dialokasikan memori dari node yang telah dibuat di sini. Lalu diinisialisasi awal node yang baru dibuat di sini. Lalu baru kiri, baru kanan. Berfungsi menyatakan yang baru dibuat tadi belum memiliki anak atau child. Lalu node baru tersebut yang baru dibuat tadi 30 akan dijadikan root melalui sintaks ini. Lalu akan menampilkan string data bertambah. Selanjutnya bila kita menginput data kedua misalnya 25, data tersebut akan terulang seperti tadi. Tapi di sini akan dicek apa root bernilai 0 karena tadi sudah ada, berarti di sini bernilai salah. Maka fungsi else if di sini berjalan. Apakah data baru tersebut bernilai kecil dari root 25? Apakah lebih kecil dari 30? Bernilai benar. Berarti ada fungsi tambah di sini ditaruh di root sebelah kiri. Di sini data baru langsung diinisialisasikan. Kalau data yang barusan kita input itu belum mempunyai anak lalu dijadikan root lagi. Jadi seperti ini. Kita sudah input. Lalu input yang kedua itu kita dimasukkan ke sebelah sini. Dan yang sebelah sini ini, sebelah kiri itu root lagi. Jadi kalau kita memasukkan lebih kecil lagi maka akan bertambah di kirinya lagi. Seperti itu. Ataupun misalkan lebih besar kanan ya di kanan, atau misalnya kita lebih kecil dan lebih besar dari yang di sini, maka masuk ke sini. Seperti itu. Sekarang coba kita jalankan programnya. Sekalian kita cek. Coba kita masukin tambah data random. Misalnya kita masukin 7, lalu masukin lagi 1, masukin lagi 12, masukin lagi 10, masukin lagi 3, masukin lagi 2, masukin lagi 9. Tadi kita menginput data 7, 1, 12, 10, 3, 2, dan 9 ya. Kita buat node di sini 7 udah otomatis jadi root. Kita masukin 7. Di sini cabang kiri, cabang kanan, akar. Kita coba lihat di sini. Ntar ini kita pindahin ke kiri. Lihat pre-order, hasilnya adalah 7, 1, 3, 2, 12, 10, 9. Dimulai dari akar ke kiri, lalu ke kanan. Coba kita cek, mulai dari akar ke kiri. Kirinya habiskan dulu, karena di sini kosong, maka kita loncat ke akar 3 dari 1 ini. Lalu di 3 ini kita habiskan kirinya, ada 2. Kita ke kanan lagi karena kosong. Kita berkunjung selanjutnya ke akar 12. Akar 12 kita habiskan lagi kunjungan ke kiri. Maka hasilnya adalah 7, 1, 3, 2, 12, 10, 9. Apakah sama? 7, 1, 3, 2, 12, 10, dan 9. Hasilnya sama. Oke, sekarang kita tes programnya di kunjungan in order. Kita cari dulu hasilnya di sini secara manual. In order itu dimulai dari paling kiri ke akar, lalu ke kanan. Kita cek di kiri, di cabang kiri dari 1 ini nggak ada kosong. Berarti kita ke akar 1. Dari akar 1 ini kita melakukan kunjungan ke kanan dari 1 ini. Karena kiri udah, sekarang yang ini. Kita paling kiri lagi. Dari 2 akarnya adalah 3. Aku kanan kosong. Setelah kiri dan kanan dari akar 1 ini habis, kita lakukan kunjungan ke akar 7. Dari akar 7 kita lakukan kunjungan ke kanan, yaitu ke kiri. Ke kanan yang paling kiri maksudnya. Di sini ada 9. Kita lakukan lagi dari kiri ke akar. Akar dari 9 itu 10. Kanan kosong, maka kita ke akarnya 12. Maka jika dijadikan mulusnya seperti ini. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 7, 9, 10, dan 12. Apakah sama? Kita lihat in order. 1, 2, 3, 7, 9, 10, dan 12. Sama. Lalu selanjutnya post order. Post order itu dimulai dari kiri kanan lalu ke akar. Karena di sini cabang kiri dari 1 ini kosong, berarti kita langsung ke kanan, dari kiri ke kanan. Di sini lagi kita lakuin kiri ke kanan. 2, di sini kosong, 3. Jadi data yang udah ditemukan itu 2 dan 3. Dari kiri ke kanan baru ke akar. Berarti ke sini 1. Jadi sudah ditemukan 2, 3, 1. Nah, cabang kiri sudah selesai. Dari kiri ke kanan lagi. Kita lihat paling bawah lagi. Dari kiri kanan karena di sini kosong. Kita ke akar. Di sini juga kosong. Kita langsung ke akar. Jadi 9, 10, 12. Lalu ke 7. Jadi hasilnya adalah 2, 3, 1, 9, 10, 12, dan 7. Kita cek 4, 2, 3, 1, 9, 10, 12, dan 7. Dari kiri kanan akar. Begitupun dengan yang node-node
bawahnya. Tiap level ada 1, 2, 3 gitu. Dari kiri, di sini kanan, sini akar. Seperti itu. Hasilnya sama. Jadi programnya berjalan sesuai urutan yang dipunya oleh pre-order, in-order, dan post-order. Sekian pembahasan dari kami dan dari kelompok, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Input data di pilihan ini 1 disimpan ke pil, maka case 1 ini akan berjalan isinya, yaitu untuk menampilkan sebentar error.